Iran yang pro-Israel akan menjadi hasil dari penggulingan Republik Islam. Iran merayakan ulang tahun ke-44 Revolusi Islam pada hari Sabtu, dengan demonstrasi besar-besaran yang diadakan di kota-kota besar dan kecil di seluruh negeri, termasuk ibu kota Teheran, di mana para peserta berkumpul di lapangan Azadi yang ikonik. Menurut media pemerintah, jutaan warga Iran di seluruh negeri ikut serta dalam peringatan yang disponsori oleh pemerintah ini. Namun, terlepas dari sifat positif dari acara tahunan ini, banyak artikel dan opini yang dapat diprediksi tentang penggulingan rezim mullah yang akan segera terjadi, seperti yang telah terjadi selama 4 dekade terakhir. Gagasan-gagasan semacam itu menjadi lebih sering dan vokal sejak gerakan protes mengguncang negara ini sebagai tanggapan atas kematian Mahsa Amini saat berada dalam tahanan polisi tahun lalu, yang menghidupkan kembali seruan-seruan untuk perubahan rezim, terutama di kalangan diaspora Iran yang berbasis di Barat dan sekuler. Sementara Iran menandai revolusi, yang membawa teokrasi dan mengakhiri lebih dari 2,5 ribu tahun kekuasaan monarki, beberapa kota di Barat menjadi tuan rumah demonstrasi tandingan, dengan seruan untuk menggulingkan Republik Islam. Khususnya, sebuah demonstrasi besar diadakan di Los Angeles, yang dijuluki Teherangles, karena komunitas Iran Amerika yang besar. Puluhan ribu orang berpawai sebagai protes terhadap pemerintah Iran, yang berpuncak pada demonstrasi di tangga Balai Kota, di mana pidato disampaikan oleh Reza Pahlavi, putra mendiang Shah Mohammad Reza Pahlavi yang diasingkan, yang meninggalkan negara itu pada tahun 1979 dan tidak pernah kembali lagi. Sehari sebelumnya, tokoh-tokoh oposisi utama lainnya mengadakan sebuah forum bersama di Washington DC, dalam upaya untuk meluncurkan sebuah kampanye terpadu yang mewakili gerakan oposisi yang berbeda-beda. Ini termasuk para pendukung monarki, aktivis pro-demokrasi dan anggota kelompok terlarang Mojahedin Nehal, MEK, yang tidak lagi terdaftar sebagai organisasi teroris oleh Amerika Serikat. Terlepas dari kenyataan bahwa banyak orang Iran, termasuk mereka yang menentang pemerintah teokratis, tidak selalu monarkis karena pemerintahan represif Shah yang memicu revolusi pada awalnya, Reza Pahlavi sering digambarkan sebagai pemimpin tidak resmi dari oposisi Iran yang pro-demokratis. Namun, sebuah artikel baru-baru ini dari ABC News Australia mempertanyakan apakah pria berusia 62 tahun ini memiliki kemampuan yang diperlukan untuk memimpin gerakan secara efektif dan membebaskan negara. Pahlavi secara konsisten mengatakan bahwa ia tidak mencari peran sebagai pemimpin masa depan Iran, dan apakah rakyat Iran memilih republik atau monarki untuk menggantikan para mullah, itu adalah pilihan mereka, demikian komentar media tersebut. Namun, dia ingin rakyat Iran mendukungnya untuk membantu menggulingkan Republik Islam dan memimpin transisi menuju demokrasi sekuler. Seperti yang terjadi saat ini, dan seperti kebanyakan kasus di mana ada beberapa kelompok politik dan etnis yang beragam di bawah satu payung yang longgar, mereka hanya bersatu sejauh mereka semua menentang Republik Islam, dan mereka tidak memiliki visi yang koheren secara keseluruhan untuk masa depan Iran. Pertama-tama, mereka harus menggulingkan pemerintah dan kemudian sistem, yang dilindungi oleh beberapa lapisan yang memiliki komitmen dan dorongan ideologis. Iran sebelum revolusi di bawah Shah Pahlavi adalah negara yang pro-Barat dan juga mendukung Israel, yang pada saat itu dikelilingi oleh negara-negara Arab yang bermusuhan. Yang terpenting, Iran menjadi pemasok minyak utama Israel dan juga salah satu pembeli terbesar persenjataan Israel. Hal ini berubah ketika oposisi agama menjadi lebih vokal menentang keberpihakan Teheran kepada negara Zionis. Selama bertahun-tahun, mantan putra mahkota Shah, Reza Pahlavi, sangat terbuka tentang keinginannya untuk Iran yang sekuler dan demokratis untuk menormalkan kembali hubungan dengan Israel. Dalam sebuah wawancara dengan Jerusalem Post pada bulan Oktober tahun lalu, Pahlavi menyatakan bahwa, begitu rezim ini jatuh, antisemitisme dan kebencian terhadap negara Israel juga akan jatuh. Iran akan mencari hubungan ekonomi, budaya dan hubungan lainnya dengan Israel seperti halnya dengan semua negara yang mencari hubungan dengan kami berdasarkan niat baik dan kepentingan bersama. Dia menegaskan bahwa, Iran yang merdeka, tidak akan pernah mencari senjata nuklir, karena kami tidak membutuhkannya. Baru-baru ini, pada hari Sabtu, Pahlavi mengatakan kepada Iran International yang disponsori Saudi tentang pentingnya membangun kembali hubungan dengan Tel Aviv, mencatat bahwa Iran membutuhkan spesialis Israel dalam polusi air dan udara.
Hal ini disambut baik oleh ahli propaganda Israel Emily Schrader yang menulis di Twitter, setelah jatuhnya rezim Islam, Israel dan Iran akan kembali ke persahabatan yang mendalam dan setia. Seandainya Republik Islam digantikan oleh negara lain yang tidak merdeka dan beraliansi dengan Barat di Timur Tengah, perkembangan seperti itu akan mendapat persetujuan dari banyak pihak di kawasan ini yang menentang Iran karena alasan politik, sektarian, dan etnis, terutama Arab Saudi. Namun, hal ini akan menjadi bencana bagi perlawanan terhadap Zionisme, terutama di antara faksi-faksi Palestina yang telah menerima dukungan dari Teheran selama beberapa dekade, dan juga oleh Hizbullah Lebanon, mengingat ancaman negara Zionis yang terus berlanjut di perbatasan selatan Lebanon. Situasi yang semakin tidak stabil di tepi barat yang diduduki Israel telah mendorong faksi-faksi perlawanan lokal di sana untuk mengambil sikap yang lebih proaktif, sementara memasok senjata dan pelatihan ke wilayah Palestina yang diduduki telah lama menjadi tujuan Iran, setelah berhasil melakukannya dengan jalur Gaza. Melalui perlawanan bersenjata, Lebanon Selatan dibebaskan dan telah menjadi inspirasi bagi mereka yang masih hidup di bawah pendudukan Israel. Menurut Indeks Global Firepower 2023, Iran menduduki peringkat ketiga sebagai negara dengan militer terkuat di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara, di atas Israel dan Arab Saudi, dengan Turkiye menduduki peringkat teratas, disusul Mesir. Perlu dicatat bahwa Ankara dan Kairo telah lama menjalin hubungan diplomatik dengan Israel dan ada spekulasi yang berkembang bahwa Riyadh akan mengikuti jejak sesama negara Teluk, Uni Emirat Arab dan Bahrain. Dengan demikian, dari perspektif strategis, seandainya Iran bertransisi menjadi negara demokrasi yang diidealkan Pahlavi dengan melanjutkan hubungannya dengan Israel, hal ini akan menandai berakhirnya dukungan negara yang signifikan bagi pembebasan nasional Palestina dan benteng pertahanan kawasan terhadap Zionisme dan, lebih jauh lagi, imperialisme Barat. Pahlavi tampil di stasiun televisi Italia, Channel 5, pada bulan Januari dan menguraikan 3 tujuan kebijakan luar negeri utama untuk Republik Islam Iran pasca Islam, menjauhkan diri dari Rusia, berdamai dengan Israel, dan meninggalkan program nuklirnya, yang secara luas dianggap sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan penangkalan Iran. Sepintas lalu, strategi semacam itu ditakdirkan untuk membuat negara ini mundur, setelah beberapa dekade meraih kemerdekaan dan kedaulatan yang diperoleh dengan susah payah, yang kemudian diikuti dengan periode penghinaan dan penaklukan yang lebih lama oleh kekuatan kekaisaran selama abad ke-19 dan ke-20. Kebijakan poros ke timur, Teheran sendiri menunjukkan pengakuannya terhadap tatanan multipolar dan penyelarasan kembali keseimbangan kekuatan global. Teheran juga telah belajar dari nasib negara-negara yang menghentikan program pencegahan mereka, terlepas dari apakah mereka merangkul atau menentang Barat. Akhirnya, jika Republik Islam Iran pasca Israel menormalkan hubungan dengan Israel, hal ini akan memberdayakan dan memungkinkan penjajahan pemukim negara apartheid tersebut atas Palestina yang diduduki, yang telah terbukti menjadi sumber ketidakstabilan bagi kawasan yang lebih luas. Sayangnya, bagi para pendukung Pahlavi dan para oposisi lainnya, Republik Islam tidak menunjukkan tanda-tanda kemunduran, meskipun ada sanksi dan kerusuhan sosial. Namun demikian, kita dapat berharap untuk melihat lebih banyak berita utama yang penuh harapan di tahun-tahun mendatang untuk mengantisipasi awal dari akhir Republik Islam.